Makasih Mas Amrudin ya. Backsound-nya ya, itu backsound kalau baru lulus kompre kayak gitu Mas. Oke, Tambah semangat, ya. Pak. Oke, iya. Oke. Nah, itu selamat untuk Mas Amar ya, sudah lolos kompre. Nilainya juga bagus ya. Tulisannya Makasih, Pak. banyak dipuji ya, seperti itu. Walaupun keluarannya masih bingung, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Iya, ya. Pak. Oke. Iya, siap, Pak. Ya, saya ucapkan juga selamat juga untuk Mas Bayu nih ya. Mas Bayu udah dalam step penilaian nih ya. Mas Bayu nanti mungkin bisa sharing juga ya terkait dengan academic writing. Mas Bayu monitor Mas Bayu. Iya Pak. Siap. Ya. Ini mahasiswa dengan publikasi terbanyak ini ya. 8 kalau nggak salah. 8 nih Mas ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Nah, 8 tuh ya. Nanti bisa tanya ke Mas Bayu, jangan tanya ke saya nantinya ya. Pertanyaan nanti semuanya diserahkan ke Mas Bayu. Ya, 8 publikasi, jurnalnya nggak tahu ada berapa ya. Oke, saya juga heran gitu ya. Ya, nanti kita bisa lihat tips triknya ya. Oke. Saya belum tentu bisa mendeliver ini secara tepat ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena terus terang saya juga dalam proses belajar dan beneran belajar ya. Oke. Even pada saat saya kuliah gitu ya, kuliah S3 juga saya nggak bisa seproduktif misalnya seperti Mas Bayu atau serapih Bu Nur ya kalau misalnya saya ngelihat tulisannya gitu ya. Oke, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat tulisan rekan-rekan gitu ya, saya malah makin confident kalau bisa more than that gitu ya, lebih dari itu. Oke. Hari ini kita akan diskusi pendek aja ya. Kita akan diskusi tentang academic writing. Ya, ini adalah salah satu hal yang paling penting nanti untuk rekan-rekan sama-sama coba cermati dan coba selesaikan. Oke, saya mau cerita dulu. Academic writing ini adalah number one problem, ya, baik itu di tesis ataupun di disertasi. Masalah nomor satu yang terjadi, yang bisa menunda kelulusan teman-teman gitu ya. Oke. Dan ini juga masalah nomor satu yang bikin stuck. Ya, teman-teman pernah nggak kehabisan waktu 1 jam gitu ya, kehabisan waktu 1 jam cuma untuk nulis satu paragraf atau setengah paragraf pun nggak jadi gitu ya. Nah, itu tuh ya, dan itu adalah sesuatu yang common ya. Jadi bukan teman-teman aja, bahkan saya juga mengalami itu ya. Oke. Belum lagi begitu kita di reject gitu ya, seperti itu dan sebagainya, itu akan menjadi satu hal yang membuat kita semakin meragu apakah kita berada di track academic writing. Tapi problemnya adalah biar rekan-rekan senang ataupun tidak senang itu jadi kewajiban ya. Oke. Teman-teman S2 misalnya, teman-teman S2 kalau misalnya nggak bisa publikasi itu juga tetap harus, nggak ada excuse gitu ya. Mereka bisa lulus tanpa publikasi enggak gitu ya. Walaupun harus masuk ke conference atau manapun mereka tetap harus gitu. Makanya khususnya teman-teman S2 yang hadir ya, ini ada siapa nih? Ada Mas Christian, ada Mas siapa lagi nih selain Mas Christian ya, yang S2. Oke. Itu tolong mulai dipikirkan baik-baik karena waktu kalian lebih sempit daripada teman-teman S3 gitu ya. Tapi S3 sebenarnya lebih sempit lagi karena apa ya? Karena ada target jurnal di sana ya. Kalaupun nggak dapat jurnal ya nggak apa-apa, tapi ya usahakan sampai ke sana. Oke, saya langsung aja gitu ya. Nanti ini ada 3 sesi, introduction, proses, publishing challenge. Nanti setelah itu saya minta Mas Bayu cerita gitu ya. Mas Bayu cerita suka dukanya nulis dan tipsnya ya, apa yang bisa disampaikan atau yang di-sharing ya, seperti dulu saya bilang gitu ya. Oke. Kita diskusi dulu dengan academic writing ya. Ini topik yang kalau saya boleh katakan topik yang apa ya, easy to describe, hard to master gitu ya. Jadi mudah dideskripsikan tapi sulit untuk membuat kita lebih paham gitu ya. Oke. Saya pengen tulis dulu dong rekan-rekan, saya ingin tulis dulu, teman-teman boleh curhat di kolom chat ya. Apa yang paling teman-teman suka atau yang paling gak suka pas academic writing gitu ya. Coba tulis sekarang di chat window, saya kasih waktu sekitar 1 menit gitu ya. Oke, tulis apa yang disuka dan apa yang tidak suka, kita akan bahas itu. Oke, kita harus tahu dulu kenapa teman-teman takut sekali nulis academic writing, atau kenapa teman-teman ngerasa suka banget nulis lagi gitu ya, seperti Mas Bayu kenapa suka banget sampai aplikasinya banyak ya. Oke, itu silakan ya. Oke, silakan gitu. Oh, ada Mas Pandey juga ya dari S2. Oke, saya cek dulu ada berapa
masyarakat sini. Oh, ada 11. Oke, good. Oke. Silakan tulis di kolom chat. Ya, kolom chat. Oke. Sementara itu saya akan coba siapkan dulu slide-nya. Ayo nih, kalau belum ada yang nulis atau ada yang mau share langsung gitu ya. Pengalamannya boleh langsung aja, bisa unmute. Cuma 10 orang ini ya. Oke. Oke. Ada? Ayo, ada nggak? Oke. Nggak apa-apa ya, there is no comment that not good gitu ya. Suka menantang saat menelusuri literatur, kurang suka terkadang bikin jenuh. Oke, makasih Mas Amar untuk masukannya gitu ya. Oke. Basically saya kurang tahu apakah saya harus mengatakan saya suka atau tidak gitu ya. Tapi pada saat kita menulis gitu ya, mungkin saya seperti Bu Nur kali ya. Pada saat saya menulis gitu saya ngerasa ada tempat untuk meletakkan ide saya. Ada tempat untuk men-share ide saya. Nah itu, saya senang banget like-nya itu. Nggak sukanya adalah kalau ternyata kita kecewa gitu ya. Oke. Kalau saya ngerasa kita kecewa kenapa? Oh ternyata walaupun kita sudah punya ide gitu ya, walaupun kita sudah punya ide yang bagus, ternyata ide kita ini nggak cukup kalau nggak perlu diimbangi dengan rangkaian fakta dan argumen yang masuk akal. Nah, nyari fakta dan argumen yang masuk akalnya itu yang bikin capek. Plus lagi, ide yang kita susun juga harus berdasar pada suatu metode yang spesifik, metode yang harus standar, metode yang baik gitu ya. Di situ mulai kesulitannya. Jadi saya tidak suka itu bukan tidak suka, tapi saya merasa sulit juga ya gitu ya. Oke. Ya, terus kemudian ini nih ada dari Bu Nur bahasa ya. Oke. Language barrier. Oh iya, saya pernah waktu itu masuk jurnal. Jurnalnya padahal cuma Q3 ya. Waktu itu saya nulis sendiri Q3 gitu ya. Oke, di jurnal e-learning kalau nggak salah ya, seperti itu. Saya cuma menyerahkan diri saya pada Grammarly. Saya menyerahkan diri saya pada Grammarly. Artinya, kalau kata Grammarly itu nggak ada warna merah lagi, artinya saya sudah selesai gitu ya. Saya sudah bahagia. Ternyata ya, setelah itu langsung major revision. Dan major revision itu terkait dengan aspek bahasa. Ya, oke. Saya tahu teorinya gitu. Kita harus nulis publikasi itu dengan bahasa yang ya kalau bisa simple present semua gitu ya. Simple present semua supaya gampang. Tapi ternyata implementasinya itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya. Dari Bu Heru nih ya. Bu Heru itu paling pagi kalau nyapa saya ya. Paling pagi nggak tahu nih bangunnya jam berapa, jam 3, jam 4 gitu ya. Oke. Suka karena bisa menemukan ide tapi merasa kesulitan menulis secara sistematis. Yes, betul ya, menulis secara sistematis. Ya, gitu. Tapi kalau cerita sistematis itu saya pernah melihat tulisannya Bu Elisa kalau nggak salah ya. Waktu itu dia mereview tentang berbagai macam jenis konsep OBE gitu, dan itu sistematis. Jadi kalau pengen tahu sistematis itu coba nanti mungkin bisa nyontek ke tulisannya Bu Elisa ya. Yang literatur review yang dikumpulkan untuk tugas kuliah itu saya lihat. Nah, ini kayaknya Bu Elisa juga udah hadir belum nih? Oke. Udah kayaknya ya, udah nih ada nih. Ya nanti bisa sharing-sharing ya. Oke. Sekarang pertama adalah masalah audience ya. Oke, audience. Differentnya audience. Saya punya cerita, saya submit ke jurnal gitu ya, Q2. Jurnal Q2. Sekarang
major revision, revisi kedua. Jadi pertama major terus habis itu minor. Gitu. Ya, salah satu komennya gitu ya, salah satu komennya waktu itu saya bahas terkait dengan apa ya, kalau nggak salah saya bahas terkait dengan sentiment analysis kayaknya, ya sentiment analysis. Oke, mereka mengatakan gini, ini audiensnya, oke. Mereka mengatakan ini tulisannya terlalu sederhana dari sudut pandang audiens jurnal. Gitu. Jadi cocoknya untuk conference ya. Jadi kalau misalnya pengen, tetapi substansifnya sudah memenuhi jurnal. Nah ini ya, teman-teman harus paham ini audiens. Ya. Jadi bisa kejadian seperti itu. Ya, audiens di sini diartikan dengan aspek bahasanya, aspek targetnya, aspek targetnya. Nanti kita lihat itu. Begitu teman-teman bicara audiensnya conference, maka technical, ya technical, tetapi nggak harus too deep gitu ya. Kita berasumsi bahwa mereka itu levelnya sekitar level 200 lah. 200 itu kalau di industrial itu dia udah intermediate. Jadi udah pemahaman dasar. Mereka tahu sentimen analisis itu apa gitu ya. Oke. Tapi kalau begitu audiens jurnal itu lebih dari itu. Anda masuk bukan di level 200 tapi level 300 gitu ya. Level 300. Ya, level 300 itu advance gitu ya. Oke. Level 2-300 advance artinya mereka bukan hanya sekedar tahu sentimen analisis, tapi mereka tahu algoritma di baliknya, mereka tahu metode-metode di belakangnya. Nah gitu. Itu kalau audiensnya jurnal. Nah, oke. Begitu juga dengan tone-nya. Ya, tone-nya. Academic writing ini different tones dengan versi artikel seperti majalah. Majalah. Saya punya cerita ya, ternyata majalah-majalah seperti IEEE Spectrum, ACM Communication, terus kemudian Q, Interaction dan sebagainya, majalah-majalah yang diterbitkan oleh Elsevier atau asosiasi-asosiasi internasional itu di indeks Scopus loh teman-teman. Saya cuma kurang tahu apakah itu bisa dinilai. Ya, tone-nya beda loh majalah dengan akademisi gitu ya. Contohnya misalnya tone-nya kalau kita bicara di akademisi tone-nya tuh lebih ke arah datar gitu ya. Lebih ke arah datar, nggak persuasif, nggak memaksakan ide. Lebih ke deskriptif dan naratif ya. Jadi lebih deskriptif dan naratif, bukan persuasif. Ya, oke. Dan tidak ada gaya bahasa di sana, tidak ada majas di sana ya. Tidak ada istilah misalnya di aspek language misalnya this approach need ground to the earth gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Ground to the earth kan artinya lebih apa ya, jadi harus itu kan kiasan ya, mungkin lagi apa namanya lebih direct gitu ya. Oke. Alih-alih misalnya di solution should be ground to the earth, mungkin dikasih di solution should be visible. Nah itu ya, itu dari sudut pandang language ya. Dari sisi language juga harus seperti itu, harus direct. Makanya saya tadi bilang lebih baik simple present, present past, dan hindari yang namanya kalimat majemuk gitu ya. Kalau majemuknya setara nggak apa-apa, tapi kalau udah majemuknya bertingkat, think again gitu ya. Problemnya kalau kita nulis bahasa Inggris itu biasanya majemuknya majemuk bertingkat ya. Contoh majemuk bertingkat. Dan ini tidak terlalu disarankan untuk untuk jurnal-jurnal di Eropa. Kalau di Asia Amerika nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. Ya. Kebetulan disertasinya bahasa Inggris gitu ya. Dan waktu bahasa Inggris setelah itu diperbaiki oleh salah satu profesor di UGM yang lulusan Amerika gitu ya, seperti itu. Oke. Beliau selalu mengutarakan seperti ini. Tidak boleh menggunakan kata kunci pertama seperti I atau we atau apa. Selalu menggunakan kata-kata kata-kata yang sifatnya non-human gitu ya. Non-human atau non-people ya. Contohnya misalnya on this research, it is shown that gitu ya. Jadi akhirnya itu semuanya kalimatnya pasif ya. Dan selalu mengacu pada on this research, on the conclusion, bla 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 seperti itu. Ya. Saya pikir fine gitu ya. Sampai saya menemukan beberapa jurnal Elsevier yang lebih enak gitu ya. Bahasanya lebih simpel daripada mereka menggunakan on this research, mereka menggunakan we conclude that gitu ya.
Dan itu fine gitu ya. Beberapa jurnal itu fine. Ya. Oke. We conclude that gitu kan. We strongly believe that gitu ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Selama di sebelah kanannya sehabis itu ada argumen, ada fakta gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Oh ya, kalau teman-teman ada diskusi langsung aja tulis pertanyaannya di sana ya. Mumpung ingat ya. Oke, mumpung ingat. Oke. Itu language, itu konten ya. Nah, konten harus terstruktur. Ya, konten harus terstruktur. Strukturnya itu sudah ada pakemnya, tapi nggak harus seperti itu. Ya, kontennya pun beragam. Ya, saya pernah submit ke sebuah jurnal, terus dibilangin gini, hah, kontennya kok cuma 8 halaman, gitu ya, seperti itu. Kemudian saya cek lagi di jurnal tersebut, oh iya ya Allah, gitu ya, ternyata rekan-rekan yang lain ya submit jurnal yang sama itu 17, 18, 20, 21 dan sebagainya. Wah, ngeri ya. Oke. Ya itu konten ya. Jadi konten tolong diperhatikan juga. Aim-nya ya. Jadi ada tujuannya. Aim-nya ini kemana ya? Oke. Apakah aim-nya untuk test the water gitu ya tujuannya? Oke. Kalau aim-nya test the water ya, maka targetlah ke hal yang tinggi gitu ya. Saya kalau aim test the water, ini publikasi saya oke nggak sih untuk di bidang ini? Saya kirim itu ke jurnal Q1 gitu ya. IEEE Software Engineering gitu ya, jurnal di sana set gitu ya. Terus habis itu langsung tuh sekitar 3 hari 4 hari langsung di reject gitu. Langsung di reject. Nanti ada alasan dari editor gitu ya. Yang ujung-ujungnya is not suitable for our journal. Padahal sih bukan not suitable ya. Kualitinya kurang baik gitu ya. Nggak keterima, nggak ekspektasi. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita tahu, oh berarti ini biasa banget ya. Nah, itu test the water tuh. Tujuannya test the water. Atau fulfilling administrative staff. Kalau misalnya cuma sekedar untuk memenuhi aspek administratif, targetnya conference saja gitu ya. Targetnya conference saja gitu ya. Oke. Nah, gitu targetnya conference saja. Itu lebih wide dan lebih mostly acceptable gitu ya. Ya, oke. Tapi hati-hati, saya pernah menyesal ada hasil publikasi yang harusnya itu jurnal saya taruh ke conference. Ya. Waktu itu saya menyusun algoritma untuk mendeteksi ini ya, algoritma mendeteksi kemungkinan atau possibility seseorang mengalami seizure. Ya, seizure itu apa ya? Pusing-pusing ketika bermain video game gitu ya, kayak gitu. Nah, itu saya nyesel banget tuh kenapa saya masukinnya ke conference, padahal kalau misalnya aspek-aspek yang outputnya itu lebih terukur dan lebih kelihatan ada kontribusinya, itu bagusan ke jurnal. Ya, seperti itu. Oke, perspektifnya tentunya perspektif akademik. Nah, ya kalau teman-teman sekarang ngelihat Microsoft Word yang sekarang gitu ya. Teman-teman sekarang ngelihat Microsoft yang sekarang gitu ya. Oke. Nah, sorry. Nah, teman-teman Microsoft yang sekarang gitu, Microsoft Word yang sekarang itu menarik loh teman-teman ya. Oke. Menarik teman-teman. Nanti ini teman-teman bisa lihat nih ya. Di mana tuh di Grammarly kalau nggak salah. Oh, Grammarly saya mana nih? Jangan-jangan saya nggak pasang di laptop ini. Ya di Grammarly itu lumayan ada deteksi ya, ada deteksi ini cek install nggak ya? Oh iya nggak ada di sini. Oke. Ya. Ada deteksi itu perspektifnya bagaimana dan sebagainya ya. Ada deteksi perspektifnya bagaimana dan sebagainya. Oke. Ini cocok nggak untuk akademisi gitu ya. Ini cocok nggak untuk formal. Nah itu ada di Grammarly ya. Oke. Jadi saran saya ya Grammarly is a must gitu ya. Terutama kita yang nggak terlalu paham bahasa Inggris ya. Oke. Nggak apa-apa gitu ya. Oke. Tapi itu bukan sebuah kesuksesan gitu ya. Grammarly mengatakan oke pas itu bukan kesuksesan. Ya karena dia belum tentu memahami maknanya. Substantifnya belum tentu dipahami. Oke, keywordnya apa nih? Keywordnya ya. Saya mau cerita keywordnya apa sih pada saat kita menulis academic writing. Pertama planning. Ya, planning. Planning itu artinya ya teman-teman harus punya target. Punya target. Oktober saya harus publikasi misalnya. Atau Desember saya harus publikasi. Maka yang nyampe ke arah sana itu apa?
Jurnal atau conference? Oh, syaratnya minimal conference. Nggak apa-apa, conference aja dulu. Planningnya nggak apa-apa. Lalu cari conference apa yang terdekat. Lihat tuh di IEEE, lihat di ACM, lihat di yang lain gitu ya. Di Perpus UGM juga, Perpus Safety juga kadang-kadang punya list gitu ya. Nah, itu di planning. Planningnya mundur. Jadi ingat, planning diawali bukan karena Anda memulai menulis, enggak. Planning itu dimulai dengan Anda milih publikasi yang mana. Ya kemarin sudah bahas ya jenis publikasinya, kita nggak bahas itu lagi. Setelah itu lakukan langkah selanjutnya yaitu critical thinking. Mau nulis apa di rencana yang sudah kita diperhitungkan. Misalnya kita akan nulis ke conference misalnya ya, planningnya. Conference-nya misalnya IEEE apa gitu ya, seperti itu. Kita harus melakukan critical thinking dulu ya. Cara paling mudah adalah mau deliver apa. Ya, mau deliver apa di academic writing itu berdasarkan disertasi atau tesis teman-teman. Mau deliver bab 2-nya, sistematik literatur, literatur review maksud saya. Mau deliver di bab 3-nya, ya, oke. Misalnya method ya, comparing method, ya, modifying method kayak gitu. Mau deliver di bab 4-nya hasilnya, gitu ya, oke. Atau mau deliver di 1 dan 5-nya, bab 1 dan bab 5. Ini biasanya kalau ada poster session. Nah ya, oke. Atau majalah tuh boleh bab 1 tuh. Majalah-majalah yang terindeks. Jadi saya juga kaget, ternyata banyak majalah-majalah yang terindeks Scopus gitu ya. Jadi bahkan saya pernah melihat ada majalah yang terindeks Scopus dan itu Q1. Ya, saya pengen coba tuh ya. Kayak saya udah coba itu editornya gitu. Oh iya. Dan ternyata begitu saya kontak editornya bilang, oh kita invitation only mas. Siapa lu gitu katanya dia. Oke. Ya, terus akhirnya saya bilang gitu kan, ngobrol gitu ya, basa-basi 2-3 email, terus akhirnya bilang, oke, tampaknya ide kamu menarik, silahkan dikirimkan kalau kamu punya ide yang menarik ke majalah kami. Nah ya, itu critical thinking tuh. Critical thinking tuh artinya teman-teman juga harus tahu tuh. Ya, harus tahu tuh. Si majalah, si publikasi itu ekspektasi apa. Nah, supaya kita punya higher chance to accept. Cara paling mudah itu melakukan cari special issue. Special issue. Ya, special issue. Special issue-nya pas nih, emosi ya. Langsung gitu ya misalnya. Oke, special case-nya ini langsung. Setelah itu referencing ya, wah cari tuh ke sana sini seperti kata Mas Amarudin ya, carinya jenuh gitu, nyari banyak literatur gitu dan sebagainya. Oke. Nah, setelah itu susun metodenya, buat diagram. Saya selalu menyarankan diagram. Kalau diagramnya itu bertujuan untuk literatur review, maka Anda sebenarnya diagramnya bisa pakai fishbone. Tapi kalau diagramnya itu untuk bab 3 dan bab 4 yang tadi saya katakan, itu lebih baik bentuknya activity diagram atau flowchart ya. Oke. Nah, gitu. Ya, well supported, strukturnya itu harus jelas. Dari struktur itu teman-teman baru buat nyusun template-nya. Jadi usahakan dapat template-nya ya, dapat template. Jadi kayak gini nih, dapat template-nya nih. Walaupun mereka mengatakan kita free flow nih ya, kita free flow. Jangan seperti itu. Tetap rekan-rekan harus mencari template-nya supaya nanti strukturnya lebih kelihatan. Ya, dan lihat lagi, referencing lagi template-templatenya itu diisinya seperti apa. Isinya seperti apa. Lihat contoh, diperbaiki, ngikuti gitu ya dan sebagainya. Ya. Terus setiap Anda melakukan argumen, kasih tanda. Kasih tanda. Biasanya saya kasih tanda merah nih. Ini saya kasih tanda merah nih. Ini artinya belum ada argumennya nih. Ya, belum ada argumennya. Nah, ini belum ada argumennya. Ya, masih diragukan nih. Saya biasanya kasih tanda merah. Itu yang perlu argumen, yang belum ada argumen. Yang mana nih tanda merahnya? Jadi teman-teman juga harus kayak gitu. Nah, ini ada tanda merah mana enggak? Saya lihat ada masih banyak. Nah, itu ya. Jadi usahakan setiap Anda mengatakan argumen, oh pendekatan saya better gitu ya, dikasih tanda merah. Ya, Anda perlu argumen yang banyak di situ.
Dan argumennya bisa dari eksperimen, dari paper lain gitu ya, dan itu terserah. Ya. Logical development, jelas ini ya, logical development. Teman-teman pasti ingat waktu SMP, SMA gitu ya, buat induk kalimat dan anak kalimat gitu ya. Oke, itu logical development di bahasa. Dan terakhir grammar editing. Lakukan 3 kali editing. Saya sarankan 3 kali editing. 1, Anda edit sendiri. 2, minta bantuan Grammarly. 3, minta review teman terus diediting lagi. Ya. Kalau masih kurang sanggup, 4, serahkan kepada yang lebih ahli. Nah, gitu ya. Oke. Saya pernah ya serahkan ke yang lebih ahli. Jadi waktu itu ada di sekitar UGM tuh ada tuh ya untuk proofreader dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata saya nggak puas hasilnya gitu ya. Saya ngerasa kok tulisannya bukan jadi kayak tulisan teknik gitu ya. Nah, gitu. Jadi tolong pikir-pikir lagi, yakinkan kalau misalnya Anda pakai third party provider itu memang cocok untuk Anda. Apa yang dilakukan? Analisis, baca yang banyak, brainstorm, menemukan gap, research, eksperimen case study, plan of attack. Nah, ini first draw, revision edit, reference. Ya, oke. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat nggak tuh read a lot dan reference itu paling atas dan paling bawah. Nah, oke. Reference itu paling atas dan paling bawah. Saya selalu menyarankan untuk bagi yang baru mulai gitu ya, bacalah sebanyak-banyaknya dan rangkum gitu ya, dan rangkum. Tapi bukan berarti harus disitasi, ya, enggak, dirangkum aja. Saya sering melakukan hal seperti ini. Misalnya saya ingin mendefinisikan mendefinisikan suatu makna. Misalnya cloud computing adalah, ya misalnya seperti itu. Atau misalnya IDS, ya, Intrusion Detection System adalah, saya tulis aja tuh free flow tuh, adalah bla 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 gitu. Terus saya tandain kuning. Ya, tandai kuning. Tandai kuning itu artinya ini belum direferensikan. Terus saya cari definisi. Otak saya kan menyebutkan definisi. Itu definisinya paling dekat dari mana? Nah, oke. Alih-alih Anda kayak gini nih. Alih-alih kayak gini. Saya pernah melakukannya dan itu cukup lama. Ya. IDS adalah, saya cari dulu papernya. Cari papernya. Wow, terus udah, oh ini bagus nih. Saya coba parafrase. Kok ada yang kurang ya? Nah, terus saya lihat lagi paper yang lain. Oh, ini bagus. Oke. Nah, gitu. Itu akan lebih lama. Mendingan sekarang Anda ketik aja free flow. Ya. IDS adalah bla 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 sesuai dengan letak Anda ya. Ditandai dulu kuning. Nanti baru Anda cari faktanya, cari referensinya. Nanti habis baru itu Anda edit parafrasenya dan sebagainya. Atau sama halnya free flow ini seperti ini. Anda punya argumen, ya. Misalnya argumen Anda adalah cloud based IDS itu memiliki memiliki skalabilitas yang lebih baik dibanding misalnya on-premise IDS. Karena Anda jelaskan. Itu argumen Anda ya. Ya, warnain merah. Nanti tambahin itu statement Anda, warnain merah, nanti tambahin argumennya. Nah, gitu. Pada saat tahap revise and edit ya. Jadi modelnya kayak gitu. Oke. Nah, apa yang harus ada dalam sebuah academic writing? Ini yang harus Anda pikirkan, apa yang harus ada dalam sebuah academic writing ya. Apa yang harus ada dalam sebuah academic writing? Pertama adalah eksplisit. Eksplisit. Setiap Anda yang Anda tulis itu harus tahu asalnya dari mana. Setiap yang Anda tulis itu harus tahu asalnya di mana. Kesalahan saya seperti ini. Contoh kesalahan tidak eksplisit adalah seperti ini. Ya. Oke. Pada eksperimen ini ya, on this experiments gitu ya. Oke, the product quality is sufficient because ya, saya katakan product quality ini mencukupi karena gitu ya. After we are doing measurement ya. Through assessment gitu ya. Setelah kami melakukan penilaian dengan assessment, kami menemukan nilai rata 86 poin. Sehingga kami mengatakan itu kualitasnya mencukupi. Itu nggak eksplisit. Walaupun saya katakan rata-ratanya 86 poin. Ya. Kenapa nggak eksplisit? Ada yang tahu nggak kenapa nggak eksplisit? Coba. Kalau Anda punya statement kayak gitu, apa yang mau Anda tambahkan? Ada yang punya ide nggak?
Ya. Sepertinya perlu ada pembanding atau standar nilai di atas 80 sekian itu dia termasuk kelompok apa gitu, acceptable atau tinggi gitu. Yes, betul. Begitu saya mengatakan 86, saya harus menjelaskan lebih lanjut kok 86 itu dikatakan baik. Terima kasih Bu Nur ya. Perfect ya. 86 baik. Plus dari mana kata baik itu disampaikan ya. Kita harus memberikan mereka misalnya grading rubriknya. Rubrik penilaiannya gimana. Ya, kita harus memberikan apa namanya aspek-aspek statistik deskriptifnya. Misalnya nilai pencilan bawah, pencilan atas, rata, ya, jumlah sampel dan sebagainya itu harus jelas. Explicitation itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ada intertextuality. Ini yang tadi katakan Bu Nur tadi ya. Academic writing harus mengcompare hasil Anda dengan hasil yang lain. Ya. Intertextuality. Ya. Lihat intertextuality ini bukan berarti harus head to head membandingkan hasil ya, nggak harus kayak gitu ya. Intertextuality juga bisa ya mengadopsi cara pendekatan ya, cara pendekatan yang lain ke kita ya, terus kita lakukan. Atau bisa juga menggunakan data yang sama dengan yang mereka, terus kita lakukan. Ya, gitu ya. Oke. Itu ada intertextuality. Jadi inter antar. Jadi harus dibandingkan. Detachment ya, objectivity. Jangan pernah bilang kata-kata yang seperti ini di academic writing features. Ini saya katakan haram ya. Oke. Belum pernah ada penelitian yang melakukan hal ini. Jangan, itu haram gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Sepengetahuan penulis gitu ya, belum ada penelitian yang membahas terkait dengan XYZ. Jangan ya. Itu nggak objektif ya, seperti itu. Oke. Terus jangan bilang juga seperti ini misalnya hasil penelitian misalnya Ensemble IDS Amarudin gitu ya, namanya nama Amarudin gitu ya, kayak diberi nama sama gitu ya, itu menghasilkan nilai yang sangat tertinggi gitu, jangan ya. Oke. Dibanding dengan yang lain, jangan ya. Oke. Oke. Jadi biarkan angka yang ngomong. Ya, jangan ada statement verbose di sana. Biarkan angka yang ngomong. Jadi alih-alih misalnya misalnya apa namanya, it is shown on this experiments that the Amarudin approach gitu ya is the highest among the others. Jangan kayak gitu, diganti ya. Oke. Amarudin IDS approach 95.6% comparing with the others that has bla bla bla, disebutin komanya berapa. Nah, objektif itu. Jangan ngomong ini. Oke. Jangan ngomong meninggi atau merendah ataupun mengatakan sesuatu yang belum pernah ada. Rationality, evidence based. Contohnya kesalahan yang sering terjadi di rationality adalah ngomongnya seperti ini. Ya, misalnya S2 nih, di jenjang S2. Kalau S3 jangan ada seperti ini. Oke. Kalau S2 fine karena apply ya, seperti itu. Misalnya sistem informasi pendeteksi muka berdasarkan age progression telah selesai dilakukan. Itu rationality-nya nggak masuk. Telah selesai dilakukan tuh dasarnya apa? Ya, harus ada evidence base. Nah, ya, telah selesai dilakukan. Didasarkan apa? Ya, didasarkan hasil pengujian kah? Didasarkan hasil acceptance test kah? Didasarkan hasil apakah? Nah, itu rationality, ya. Oke. Nah, itu ya. Dan yang terakhir adalah critical thinking. Begitu teman-teman mengutarakan sebuah klaim, oh, Amarudin IDS nih paling tinggi nih, comparing yang lain, Amarudin IDS misalnya paling hebat gitu ya. Oke, paling tinggi dibanding IDS yang lain. Stop, tapi Anda punya critical thinking. Setelah itu. Tapi Anda mengatakan, ya, there is some room opportunities that we found on this Amarudin IDS approach ya. Terus disebutkan. Ya. Oke, disebutkan. Ini kita sebut dengan wisdom. Wisdom itu apa ya?
kebijakan gitu ya, bijak gitu. Jadi saya nggak boleh bilang bahwa saya solving problem gitu totally great gitu ya, udah ningkatin sampai 8% gitu, enggak. Tapi Anda harus punya wisdom. Misalnya contohnya wisdomnya however it needs misalnya higher computer specification to make the IDS work well. Nah, seperti itu. Bisa Anda masukkan juga tuh critical thinkingnya di features research direction atau misalnya discussion, itu bisa masukin situ. Ya, critical thinking ya kayak gitu. Oke tuh. Sampai sini ada diskusi dulu nggak ya? Silahkan. Belum, kita belum proses. Kita lanjutkan ya. Oke. Proses. Prosesnya pre-writing, composing, revising, editing, releasing. Ya. Pre-writing. Ya. Tulis dulu headernya. Saya selalu menyarankan tulis headernya. Introduction, background, research methodology, result, ya, discussion, conclusion, ya. Sebentar Pak, itu literature review kok nggak ada gitu ya? Ya memang nggak harus gitu ya, nggak harus. Kalau misalnya teman-teman berfokus pada literature review atau SLR, baru teman-teman bicara itu gitu ya. Dalam kondisi writing structures ini nggak harus kayak gini juga ya, bebas ya, bebas gitu ya. Oke, saya melihat beberapa jurnal benar-benar bebas, nggak harus seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda pengen tahu kebebasannya sampai tahap mana, ingatlah kebebasannya itu hanya berada di batang tubuh. Seperti apa? Itu harusnya seperti introduction atau abstrak, itu harusnya abstrak ya, seperti itu. Abstrak dan conclusion itu harus ada. Ya, seperti itu. Abstrak, conclusion harus ada. Background juga harus ada. Setelah itu sebenarnya isinya bebas. Isinya bebas. Pengen Anda pakai langsung bicara hasil kayak gitu ya. Pengen langsung bicara diskusi kayak nggak apa-apa ya. Nggak ada kewajiban untuk itu, saya lihat. Mereka nggak mengatakan, kok nggak ada sih discussion-nya gitu ya. Oke. Tapi ingat, kalau jurnal-jurnal tertentu itu mewajibkan adanya research method karena mereka pengen tahu the big picture. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada subbab research method, maka teman-teman harus memikirkannya itu meletakkannya di bagian background akhir-akhir ya. Seperti itu. Oke, lihat nih satu contoh. Satu contoh free writing. Ini contoh free writing. In this article we report on plot bla 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 ya. Oke, saya ambil tuh dari Journal of Research in Mathematics Education tahun 2000 ya. Oke. Tuh Anda lihat tuh berapa jumlah page-nya? 429 sampai 453, dikurangi aja ya. 13 kurangi 9 berapa tuh? Belasan ya. Oke, belasan, puluhan. Tambah 21 aja 450 ya kan. Berarti sekitar 20 lebihan. Ya. Saya kasih warna-warna tuh. Saya kasih warna-warna. Ya. Ini untuk Anda memberikan sense bahwa ini adalah free writing. Free writing ini baik loh. Ingat, jangan pernah sekali-kali menulis dengan konsep Anda berpikir bahwa satu kali writing. Enggak, jangan. Anda harus melakukan pendekatan free writing dulu. Ngalir dari otak. Ngalir aja tuh, ngalir. Ya ngalir aja. Pengen bahasanya apa, ngalir. Kalau susah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia gitu. Ngalir gitu ya. Oke. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Ya. Dan bahasa Indonesia juga bagus kok ya, saya lihat gitu ya. Oke. Jangan salah gitu ya. Misalnya Anda pada penelitian ini. Nah, ini kan udah nih sama kita akan membahas mengenai efek efek ponsel pada seekor mamalia. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, misalnya kayak gitu ya kan teman-teman bisa langsung seperti itu review translate tuh ya. Kayak gini aja boleh kok. Tapi satu paragraf jangan brutal ya. Ya, satu paragraf dan yakinkan ini tulisannya sudah benar ya. Nah, itu ya. Saya cek to English United States. Nah, ini. Udah tuh ini free writing nih.
Nah, keren kan juga kata-katanya juga fine kan? Ya, satu kalimat, satu paragraf juga boleh. Ya, gitu. Ya, itu dia. Oke, free writing. Nah, sekarang gimana free writing itu diubah jadi non free writing? Free writing ini diubah jadi versi yang lebih academic oriented. Ya, kita lihat hasilnya. Ini setelah diterima. Nah, itu ya. Tuh, ya. In this paper we draw on a 60-month study. In this paper, in this article we report on. Nah, kebayang, apa bedanya? Coba kasih tahu, apa bedanya? Itu yang paling sederhana tuh. Kuantitatif. Sebisa mungkin selalu berikan aspek empiris dalam sebuah tulisan. Khususnya tulisan teknik ya. Kalau Bu Heru jangan maksa-maksain gitu ya. Nggak apa-apa kalau Bu Heru nggak harus ada tulisan teknik empiris. Tapi kalau tambah empiris itu akan memperkuat. Ya, oke. Teman-teman bisa lihat. We explore, identify the mathematical impression to the word. Nah ya, oke. Langsung. Partition where 20 mathematician and 6 mathematician bla bla bla. Nah gitu kan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Oke. Boleh nggak saya bilang di sini? Ini paper seperti ini, ya, paper jurnal seperti ini itu tidak melarang loh menggunakan kata-kata we. Ya. Oke. Dan bahasanya lebih saya lebih suka bahasa kayak gini. Bahasanya simple present. Problemnya kalau terlalu banyak pasif itu akan menghasilkan bahasa yang verbose. Bahasa yang berlebihan. Ya, jadi pikirkan kembali, kalau teman-teman bisa fokusnya presence, tidak pasif, itu nggak apa-apa. Kita pasif karena kita terbiasa dijajah Belanda. Ya, kita terbiasa dijajah Belanda. Jadi waktu orang-orang pendahulu kita itu belajar tulis menulis, ya mereka mengatakan bahasa pasif adalah bahasa yang kulo nuwun, sopan, nggak sombong, low profile gitu ya. Oke. Nah, ya. Ambing-ambing saya memilih ya. Saya memilih publikasi tersebut ya dibalik gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang itu gaya bahasa karena nature kita sebagai bangsa yang dijajah di Belanda gitu ya. Mungkin kalau dijajahnya Jepang lebih lama beda kali ya. Oke. Mungkin kita nanti banyak asupan, ada banyak asupan dari Jepang gitu ya, bukan cuma ramen aja. Oke. Itu ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, we discuss the implementation for, saya katakan yang merah-merah dulu, yang fokus dulu ya. The implication for student and for novice researcher beginning to write about that Martinical. Nah, terus kita lihat nih. Ini dipecah sama dia. Ya, we do so in two part. Nah, kan? Jadi jelas. However, they discuss way. Nah, itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Ya. Kalau saya boleh bilang, academic writing seperti ini. Yang tadi free writing. Ya, oke. Contoh ya. Academic writing. Too specific. Teman-teman tahu LinQ ya? Ini query bahasa query ya, bahasa query open source itu. The LinQ expression is so long is likely corrupted version of SQL query. Ini terlalu spesifik. Ya. Jangan langsung seperti ini. Ya. Ini terlalu spesifik dan terlalu menjudge. Ya. Ini bagian di awal. Ini central topic itu bagian awal kalimat. Awal kalimat. Oke. Too general, jangan juga dihindari. LinQ has been influenced by many language. Nah, ini tuh general. Iya, kita tahu gitu ya. Yang atas terlalu spesifik, langsung ngejudge. Nah, mending seperti ini. Ya, the LinQ origin of many SQL family is not always immediately apparent. Jadi saya mengatakan bahwa nggak langsung mudah dipahami. Nah, nanti habis itu dijelaskan anak kalimat. Ya. Oke. Jadi nggak ngejudge negatively misalnya seperti itu, enggak. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat central topic. Saya selalu menyarankan central topic ini di awal kalimat. Selalu menyarankan central topic di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman susah nulis, caranya adalah buat kalimat pertama, 1 titik. Terus habis itu udah stop dulu. Kalau masih bingung lagi, enter buat paragraf kedua, titik apa. Ya, nanti habis itu dikembangkan. Ya, tuh.
Oke. Setelah sudah nulis topiknya, tulis some evidence. Ya. Oke. Terus dijelaskan kenapa evidence-nya itu ada. Yang terakhir, perkuat. Ya. Untuk menyambung ke kalimat berikutnya. Saya sudah harap teman-teman paham dengan E dan E ya. Evidence and explain. Saya fokus ke LC-nya tuh, link and conclude. Ya. Contohnya di kasus lin Q tadi. Dengan demikian misalnya dikemukakan lin Q terlalu panjang dan dapat disederhanakan sehingga memenuhi standar SQL, misalnya seperti itu, titik. Terus itu kan, saya mengatakan sehingga memenuhi standar SQL. Jadi di paragraf selanjutnya saya akan mengatakan standar SQL terkini adalah standar SQL misalnya 2020, titik. Nah, itu jadi ada connecting. Ingat, akhir kalimat itu harus connecting ke kalimat selanjutnya. Nah, itu ya yang harus teman-teman pikirkan. Oke. Ya, contoh. Oke. Nah, ini kalimat utamanya nih, topiknya. Terus Anda perkuat. Terus perkuat. Ya, Anda perkuat. Anda kasih evidence di sana. Ya. Oke. Anda kasih argumen. This is clearly demonstrated, ini argumen. Ya. Nah, seperti itu. Argumen tuh. Bla bla bla. Ya. Sampai diakhiri connecting. Ya, di bawah student often have difficulty adjusting to the others aspect of hard work. Nah, saya ingin teman-teman nebak ke paragraf berikutnya bahas apa? Paragraf berikutnya bahas apa? Ya. Paragraf berikutnya kira-kira bahas apa tuh? Bahas apa paragraf berikutnya? Student difficulty bukan Pak? Ya, betul, Bu Novi. Student difficulty, ya. Oke, student difficulty. Word Ya, jadi kesulitan. Ya, gimana? Silakan. Halo. Silakan Bu Nur. Gimana? Wordwork itu apa Pak? Ini bahasa saya kurang paham nih. Iya, ya. Oke. Wordwork. Jadi difficulty wordwork, ya, seperti itu. Oke. Jadi difficulty. Jadi nanti ke paragraf keduanya difokus ke student difficulty. Student difficulty-nya apa? Ya. Jadi teman-teman sudah paham nih harusnya bahwa setelah itu, nah, ya, harus dilingkan di kalimat akhir. Jadi walaupun kita belajar waktu bahasa itu topik itu bisa di belakang, Mas, di paling akhir, jangan ya. Usahakan sekarang topik selalu di atas. Karena di bawahnya gitu kita pengen pakai link conclude. Setidaknya untuk academic writing. Ya. Oke. Pakai third person untuk sentences, ya. Pakai third person. Jangan pakai I. Boleh pakai we. Boleh pakai it is sound. Mengacu pada pakai it boleh, tapi jangan pakai I, ya. Ya, boleh misalnya this essay discuss. This research show that. It could be said that, boleh. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Atau pakai we seperti tadi. We concluded that, gitu ya. Dan sebagainya. Boleh ya. Hindari contraction, don't, can, it, doesn't, should have. Yang singkatan-singkatan, jangan ya. Informal, nggak boleh juga. Submit bit of research is off, gitu nggak itu. Oke. Ya. Diubah. Submit research is significant because apa? Kasih evidence. Ya. Oke. Gunakan kata-kata a lot of hindari kata-kata atau minimalkan kata-kata seperti ini. A lot of research discuss about bla bla bla. Jangan. Lebih baik there are several research that discuss terus Anda sebut, ya. Oke. Nah, gitu. Kalau pengen ngubah pakai kata-katanya pakai obtain daripada get atau got, pakai obtain ya. Lot ganti pakai many. Ya, tapi fokuskan tambah evidence. Ya, gitu. Kata-kata harus simple. Ya. Oke. Kata-kata harus simple. Makanya saya katakan gunakan present tense ya dan sebagainya. Itu lebih simple. Usahakan simple-simple seperti itu. Ya. Oke, jangan sampai pakai misalnya ya boleh sih, jangan sampai pakai present perfect continuous tense. Nah, itu ya. Itu kan agak kompleks ya. Oke.
Hindari seperti itu. Pilih kalimat yang sesuai, ya. Pilih kalimat yang sesuai. Kalau Anda bingung, Anda klik kanan tuh ya. Anda klik kanan, will discuss. Discuss kurang cocok nih. Anda cari sinonim tuh. Nah, ya kan? Oke. Nah, itu. Oke. Nah, ini lebih cocok diskusi ya untuk kasus ini. Atau enggak misalnya ini, Anda cari sinonim. Ya, oh ya. Nah, itu. Pakai sinonim, dibantu oleh sana. Oke. Yakinkan mereka tahu pada saat Anda mengatakan it, them, they, itu mereka tahu. Ya. Mereka tahu itu. Ya. Caranya gimana? Ini beruntungnya, makanya saya sarankan Grammarly. Pasang Grammarly, Grammarly tahu nanti kalau itu tidak refer kemana-mana atau nggak jelas. Ya, jadi bantuan pakai itu. Oke, bantuan pakai itu. Ya, oke. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya, saya buat dulu ya. Oke, misalnya saya buat kalimat dulu ya. Nah ini ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa lihat ini. Nah ini ada editors nih. Nah itu. Sekarang Microsoft Word yang modern itu juga punya editors, punya editors seperti ini. Jadi ada editors. Jadi kita cukup bersyukur. Nah misalnya ini saya search review editors. Oke. Oke. Yes. Nah itu. Nah itu. Skornya berapa? Spellingnya ada isu apa? Grammarnya apa? Nah, clarity, conciseness ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen 2 kali setelah pakai Grammarly bisa pakai ini. Atau pakai ini dulu baru pakai Grammarly. Karena Grammarly lebih lengkap actually. Tapi ini juga nggak kalah gitu ya. Nah itu ternyata saya masih ada salah ketik gitu ya. Nah itu dipindah gitu ya. Nah itu kan. Oke, teman-teman bisa lihat tuh. 93% lihat. Nah ya, selalu gunakan seperti itu. Bisa atau mereka deteksi it, they, can-nya salah. Oke. Hindari opinion yang terlalu kuat. Ya. Has an extremely important, jangan. Versus significant because. Ya. Oke. Lean toward caution, misalnya the view is correct because, jangan mengatakan correct. Benar atau salah. Ya. Mending gunakan it appears that, it seems that, ya, tuh. Jadi harus objectively, nggak usah ngejudge. Ya. Oke. Hindari misalnya fokus ke salah satu. Misalnya Anda pakai kata ganti he atau she, jangan ya. Oke. Hindari itu. Lebih baik pakai we, ya. Fokus ke arah sana. Nah, itu. Oke, kita masuk ke challenge-nya. Challenge-nya umum. Saya yakin teman-teman udah merasakan pada gitu menulis. Challenge yang utama adalah rejection. Ya. Nanti kita dengar nih ceritanya Mas Bayu ya, gimana rejectionnya. Oke. Dan gimana mengcovernya gitu ya, mengcovernya. Itu kalau Mas Bayu diterima semua itu udah bisa puluhan tuh ya. Ya udah pecah telur gitu ya, udah kayak lantai bangunan gitu ya, lantai gedung di Fakultas Teknik gitu ya. Oke. Has not been proper. Nah ini ya, jadi siap-siap rejection challenge, nggak apa-apa. Contribution, risetnya kok gini gitu ya. Oke. Paper has methodological problem. Ini yang sering terjadi loh teman-teman. Ini yang sering terjadi. Ini saya sering banget dapat rejection ini. Oke, metodenya kurang kuat, kurang strong. Ya. Biasanya yang harus saya perbaiki di situ riset validity-nya. Jadi saya dengan enaknya mengatakan hasil dan mengatakan merasa cukup cuma berdasarkan nilai yang kita sebut dengan nilai misalnya nilai apa tuh? Nilai precision, ya. Nilai nilai alfanya dan sebagainya gitu. Itu kurang, bukan sampai sebatas itu. Harus melakukan riset validity. Sampelnya problematik. Saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Ketika sampel yang digunakan untuk eksperimen, misalnya 80, sampel validatornya cuma 20. Itu dijadikan pertanyaan. Ya.
salahnya saya, harusnya sampelnya saya buat yang sebelah kiri 20, sebelah kanan 20, itu mungkin nggak akan jadi pertanyaan. Ya, datanya tidak diinterpretasikan poorly. Misalnya saya buat skala Likert, kemudian saya cuma tulis yang suka 8, yang suka 7, yang suka 6 dan sebagainya, yang tidak suka 8. Tapi saya nggak ngasih tahu perhitungannya gimana. Sehingga begitu saya mengurutkan data itu nggak jelas proses datanya gimana. Ya. Jadi interpretasi data juga penting. Oke. Analisisnya, misalnya Anda menghasilkan skala Likert yang banyak di sebelah kanan, terus Anda melakukan analisis. Analisisnya berdasarkan apa? Analisis weak itu contohnya kayak gini. 48 orang sangat setuju bahwa pendekatan requirement engineering itu memberikan kemudahan dalam menyusun perangkat lunak. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu analisisnya weak. Kenapa weak? Karena Anda mengabaikan sampel-sampel yang tidak setuju. Anda mengabaikan sampel-sampel yang netral. Anda mengabaikan sampel-sampel yang sangat tidak setuju. Nah, itu yang disebut dengan analisis weak. Contohnya. Oke. Paper duplikasi. Ya. Biasanya kejadian nih di S2 nih ya, seperti itu. Oke. Duplikasi gini. Caranya sama, metodenya sama, cuma dibedain. Yang satu di Tembalang, yang satu di Blitar gitu. Nggak bisa gitu ya. Nah, itu. Ya. Publikasi, nah, hati-hati hindari ya. Oke, itu contribution challenge. Writing. Repetitif. Saya pernah dikomplain masalah repetitif nih. Sering banget ngomong it is sound that gitu ya. Jangan terlalu sering. Ya. Too many jargon. Boleh too many jargon, tapi jargonnya didefinisikan dulu. Jangan serta-merta seperti ini. Serta-merta seperti ini ya. In order to provide scalability, the VM should be misalnya on multi AZ. Itu too much jargon. Jargonnya mana satu VM? Saya nggak jelasin VM itu apa sebelumnya. Ya, oke. Yang kedua AZ, availability zone. Saya nggak bicara AZ itu apa. Misalnya itu di istilah infrastruktur ya. Jelaskan dulu. Karena di publikasi Anda nggak punya namanya glossary. Jadi harus dijelaskan dulu. Anda jelaskan gitu ya. Need scalability, need on VM, virtual machine dan itu. Anda jelaskan. Virtual machine means bla bla bla, AZ mean bla bla bla. Ya, oke. Ya, itu. Disjointed paragraf 1 dan paragraf 2 nggak nyambung. Ya. Oke. Istilahnya kalau penilai itu ujug-ujug. Nah, itu ya. Yang lainnya, bagi waktu tuh ya. Apalagi masih dapat tanggungan ngajar gitu. Kalau yang S3 tuh ya. Oke. Jurnal yang lain, begitu Anda baca jurnal yang lain yang mirip-mirip gitu ya, paper yang mirip, langsung sedih gitu. Langsung nggak percaya diri. Ya. Ketemu predator jurnal, udah tulisannya bagus, kenanya predator lagi. Nah itu. Padahal tulisannya bagus, sayang sekali. Ya. Yang kedua masalah bahasa. Jangan khawatir kalau teman-teman ngalami itu, karena ini adalah suatu common challenge yang mungkin. Oke ya, ini tips saya sebelum ditutup ya. Nanti setelah ini saya minta Mas Bayu untuk share gitu ya, ceritanya gitu gimana kita bisa sampai pukul ya 9.20 mungkin. Ya. Oke. Fine, cari publikasinya dulu. Ya. Setelah itu baca instruction for author-nya apa, tipe papernya apa, yang mereka harapkan apa. Baca paper yang sama juga, yang mirip-mirip. Cari ya. Oke. Cek website. Ya, seperti itu. Kemudian baca paper yang similar, berapa tuh panjangnya. Jangan sampai begitu Anda submit, Anda panjangnya 8 halaman, tapi ternyata paper-paper yang Anda submit itu di jurnal tersebut rata-rata 15-18. Itu kemungkinan di reject sangat tinggi. Ya, selalu menggunakan komunitas ini untuk saling review. Misalnya nih ada kesamaan antara Bu Elisa dengan Bu Nur, ya udah. Karena sama-sama di bidang pendidikan, saling review, saling bantu, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, seperti itu. Atau misalnya Mas Samarudin misalnya dekat dengan yang lain gitu ya. Dalam arti ada topik yang similar sama-sama jaringan, saling review. Jadi harapannya bukan cuma kita kumpul kayak gini, setelah ini harapannya teman-teman bisa saling bantu gitu ya. Karena sendirian ngerjain
penelitian itu berat. Setuju kan? Ya, seperti itu. Oke, itu dia dari saya ya. Oke, makasih. Monggo kalau ada diskusi dulu sebelum kita mulai nanti ya. Silakan, ada diskusi dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Atau kita langsung lanjut aja ya ke Bayu ya. Mas Bayu sudah standby untuk sharing-sharing? Bisa di show gitu ya, publikasinya judulnya apa saja dan bagaimana gitu. Di sharing screen juga boleh. Silakan ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tapi ini saya kayaknya nggak bisa share screen nih Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cerita aja dulu ya. Boleh. Iya, ya sebetulnya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih nih atas bimbingan Pak Ridi. Sebetulnya bisa seperti ini, ceritanya dulu ya, awalnya dulu ya. Ini di mata kuliah topik khusus ini. Bareng Pak Ridi, dapat Pak Ridi beruntung. Kemudian di salah satu outputnya itu ada disarankan untuk publikasi hasil tugas gitu kan ya Pak ya. Itu ya, dan pertama kali di situ saya juga menulis publikasi ilmiah, itu karya ilmiah. Sebelumnya walaupun saya dosen juga lebih fokus ke ngajar, dan belum ada satu publikasi pun yang masuk IEEE waktu tahun 2018 itu, semester 2 kalau nggak salah. Akhirnya dapat challenge dari Pak Ridi, akhirnya berusaha mengenal Scopus, IEEE, akhirnya sampai bisa bikin satu draft, dan itu juga dibolak-balik sama Pak Ridi ya. Itu bagi yang baru-baru, kalau dapat review dari Pak Ridi itu berkah ya, jangan dianggap aduh ini beban, karena ternyata hasil review bolak-balik itu jadi cerita tersendiri buat saya. Saya satu-satunya paper, dan paper pertama saya ke IEEE itu accepted tanpa revisi waktu itu. Ya itu, dan itu ya dibolak-balik sama Pak Ridi sampai ya kalau mungkin awal-awal jengkel juga ya, ini apaan kok direvisi lagi. Tapi ternyata dari situ saya submit ke conference IEEE dan itu accepted tanpa revisi. Accepted tanpa revisi di IEEE, walaupun conference ya, bukan jurnal. Itu untuk level newbie gitu ya, saya baru pertama, dan itu prestis tersendiri. Artinya kalau accepted tanpa revisi, mulai dari konten isi naskahnya plus language-nya itu menurut reviewer itu tidak ada isu ya. Ya itu satu prestasi pertama di kampus UGM ya, dibimbing Pak Ridi. Jadi pesan pertama buat rekan-rekan mungkin yang S2 atau yang S3, ketika dapat review dari Pak Ridi, itu jangan dianggap beban. Justru kita belajar tadi critical thinking, terus apa maksudnya, terus kita coba sebisa mungkin merespon dengan feedback. Kemudian nanti ya insya Allah percaya, kuncinya sih percaya. Waktu itu saya memang percaya sama Pak Ridi waktu itu. Karena saya pun memang belum punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, akhirnya trust itu. Jadi sebelum kompre itu saya ada 2 paper sama Pak Ridi. Topik yang pertama ya Pak ya, tentang IT audit itu. Dan itu memang proses pembelajaran, kalau tadi yang di sharing Pak Ridi, kita dibikin untuk ada keterampilan sebelum nanti kompre. Setelah kompre baru itu the real ujian yang sesungguhnya gitu ya. Dan alhamdulillah setelah kompre itu semester 4, semester 5, semester 6 itu saya belum ada publikasi. Dan tadi yang diceritain Pak Ridi, saya di-reject berulang kali, di-reject sampai Pak Ridi bilang, "Jangan pernah putus asa." Pada saat itu semester 6 saya ingat banget. Memang saya udah mau putus asa itu. Ini saya udah semester 6 belum ada publikasi satupun gitu. Apa yang terjadi gitu ya, apa yang salah, sampai ya pesan Pak Ridi saya ingat banget. Jangan pernah putus asa. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian saya langsung di semester 7 itu panen ada 8 publikasi. 4 jurnal, 4 proceeding. Dan itu ya pengalaman yang luar biasa dari Pak Ridi ya. Intinya memang kita pertama itu harus sadar dulu, sadar kemampuan dulu. Ya ini sharing tiap bulan
yang dikasih Pak Ridi itu sebetulnya cara Pak Ridi untuk menyadarkan kita semua para pejuang doktor dan pejuang magister bahwa kita harus punya kesadaran terkait dengan kemampuan dan seterusnya. Makanya kita dikasih sharing seperti itu, disadarkan dulu. Kemudian sekarang udah masuk ke topik-topik ke komunikasi. Ini Pak Ridi juga memang sudah visioner ya, ibaratnya ini peserta magister dan doktoral yang baru-baru udah disiapkan untuk belajar komunikasi dalam hal tulisan ya Pak ya, yang sering disampaikan komunikasi tulisan ini memang agak sedikit unik dibandingkan kita ngomong langsung secara verbal ya Pak ya, ada tata caranya dan seterusnya. Dan ini memang skill komunikasi sangat penting menunjang keberhasilan publikasi kita. Betul, dan yang terakhir itu sabar, betul yang disampaikan Pak Ridi. Kita serahkan saja hasilnya pada yang di atas Yang Maha Kuasa, tapi kita jangan sampai menyerah sampai garis finish. Karena ternyata betul itu kejadian nyata. Saya semester 6 akhir itu udah down. Ini nggak ada satupun saya paper yang diterima gitu. Tapi ternyata selang dari kata-kata Pak Ridi itu jangan putus asa, akhirnya saya tumbuh gitu ya, bersemangat. Saya mulai kembali, ternyata Q1 saya dapat, Q2 saya dapat, Q3 saya dapat, Q4 saya dapat, Konven ACM dapat, terus IEEE dapat, di IOP dapat. Wah, itu dah. Coba pada saat itu saya putus asa gitu ya. Down mungkin beda cerita gitu ya. Dan alhamdulillah setelah bangkit lagi ya pasti kalau direvisi sama Pak Ridi itu jangan dihindari ya, justru dihadapi. Malah itu karena itu kuncinya sebetulnya, karena kita harus trust ke Pak Ridi gitu sebagai pembimbing kita. Jadi jangan kabur malah ya, kita malah itu jadi tantangan. Dan alhamdulillah untuk naskah disertasi juga saya bisa dibilang stabil ya, itu saya memang progres ke Pak Ridi paling enggak sebulan atau 2 minggu itu saya report minimal kita melaporkan sesuatu biar Pak Ridi pun tahu, karena Pak Ridi juga membimbing banyak orang ya, ketika kita 2 bulan sekali atau waktu yang lama nanti Pak Ridinya juga mungkin ya nanti kasihan Pak Ridinya juga, karena Pak Ridi banyak bimbingan. Jadi kalau bisa kita pun report 2 minggu sekali atau sebulan sekali paling telat ke Pak Ridi. Progres apapun ya, sepahit apapun atau seminimal mungkin. Iya. Paling itu Pak Ridi, mohon maaf nggak bisa sharing slide Pak. Sip. Nah itu ya teman-teman tuh yang lain ya, semoga bisa ada cerita terinspirasi ya, bisa terinspirasi. Itu real story ya, itu real story. Jadi bisa saja terjadi, jangan khawatir ya. Nah, bagi yang ngerasa aduh masih stuck ya, jangan putus asa gitu ya. Bagi yang baru mulai ini mau saya kemana, jangan putus asa ya. Bagi yang nungguin sampel nggak kelar-kelar gitu ya, oke ya jangan putus asa. Bagi yang disibukkan di luar kampus gitu ya pasti bisa gitu ya. Monggo silakan, barangkali ada diskusi atau pertanyaan atau apapun ke Mas Bayu ya, itu bisa ya, siapa tahu ada yang bertanya sesuatu gitu ya, bagaimana language editing dan sebagainya, dan bagaimana tips untuk masuk Q1, silahkan gitu ya. Oke, silahkan, ada nggak nih dari teman-teman? Ada tidak? Ayo. Selamat pagi Pak Ridi, mohon izin Pak, mau nanya Pak. Oke, Mas Christian boleh nih. Oke. Ya Pak, sekarang kan kami lagi mau membuat literatur review Pak. Nah, saya agak seperti apa sih cara untuk membuat, pertama dari judulnya, apakah itu harus berkaitan dengan tesis kita? Dan apakah literatur review ini kita bisa, apakah peluangnya bisa diterima di conference internasional Pak? Karena itu jadi syarat untuk lulus juga soalnya. Oke. Gimana Mas Bayu, mau nanggapi nggak? Oke, sedikit Pak paling Pak ya. Jadi kenapa saya bisa bikin banyak paper gitu ya, saya menyadari bahwa ya ini yang diajarkan Pak Ridi juga, bahwa paper itu knowledge.
Jadi ketika kita punya knowledge, ya kita tuliskan itu, dan kewajiban kita untuk berbagi knowledge itu, karena kan jalur kebenaran itu datangnya dari akademis. Nah, untuk masalah judul itu memang disesuaikan dengan knowledge yang mau kita komunikasikan ke publik gitu ya. Ya, begitu. Saya sepakat sekali. Jadi Mas Christian coba pertama itu jangan lihat judul tesisnya, tapi lihat topiknya Mas Christian apa. Ya, itu yang bisa dijadikan literatur review. Kalau tekniknya sebenarnya yang ahli itu Bu Elisa tuh ya. Saya pernah melihat Bu Elisa, Bu Nur itu saya melihat ini bener nih literatur reviewnya gitu. Ini ada nggak salah satu yang bisa bicara nih? Bu Elisa mungkin bisa monitor atau Bu Nur silahkan. Salah satunya silahkan. Oh Bu Elisa nih silahkan Bu. Ya ini dapat appraise nih literatur reviewnya dari Mas Unu gitu ya. Mas Unu kan tahu sendiri ya itu level expertise-nya kalau dari masalah tulis menulis di atas saya gitu ya. Oke. Dan Bu Elisa termasuk yang di wah ini literatur reviewnya oke. Silakan Bu. Mau share? Silakan. Terima kasih Pak Ridi dan yang lain juga. Sebenarnya saya juga bukan ahlinya Pak. Hasil saya itu juga saya tuh coba-coba sendiri sih Pak. Jadi saya tuh terbiasa untuk merekap paper-paper yang saya baca itu di Excel. Jadi saya setiap kali ada paper saya kelompokkan di Excel, seperti itu aja sih sebenarnya. Terus dari sana iya, kemudian saya buat kayak kategorinya gitu. Jadi pengelompokannya misal yang terkait kategori A itu paper mana, terus kategori B paper mana, kemudian terus saya kasih apa ya, saya buat pakai kayak chart kayak gitu ya. Jadi yang terbanyak yang mana. Cuman itu aja sih Pak sebenarnya. Jadi kalau dia dibilang ahli ya enggak juga Pak. Wong juga masih belajar. Saya mau nanya itu dari mana kategori atau kata kuncinya itu diperoleh? Dapat ini dari mana supaya presisi ya? Kalau saya sih sebelum saya membuat literatur review saya itu saya sering baca jurnal-jurnal yang Q1 gitu ya, Q2 yang membahas tentang sistematik literatur review Pak. Dan dari sana itu kan keren-keren di jurnal Q1, Q2 itu sistematik literatur reviewnya kok keren sekali gitu ya. Ada yang sampai 20 halaman, ya 25 halaman dan sangat bagus gitu. Jadi saya awalnya ya cuman tinggal ngikuti yang ada di paper itu sih. Jadi misalkan dia nulisnya oh ada metode ya, metodenya pakai cara begini-begini ya, saya tinggal ikuti gitu aja sih Pak. Terus cara penyajiannya, misalkan mereka tuh kan kebanyakan kalau yang SLR itu bentuk tabel, kemudian kayak grafik itu sering kali seperti itu Pak, kalau yang di Q1, Q2 itu. Bahkan ada yang 1 halaman tuh isinya cuma tabel gitu ya, dari berbagai paper jadi ratusan paper kebanyakan itu yang direview. Terus dia jelaskan makanya sampai 20 halaman kayak gitu. Jadi saya ngikuti aja sih Pak. Jadi kayak gini berarti saya niru papernya itu gitu. Yaitu hanya itu aja sih Pak. Jadi saya juga kurang, maksudnya kalau dia bilang ahli ya enggak juga Pak. Gitu. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu Nur hendak menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Pak Ridi. Ini saya nambahin gimana karena saya juga belum punya paper yang sudah tapi mungkin ini aja sharing pengalaman. Jadi literatur review itu sangat-sangat penting gitu untuk kita mengetahui posisi riset kita di mana. Ya. Jadi awalnya kan kalau di semester 1 kita ada penugasan. Jadi saya kemarin dapat penugasan 3 literatur review. Yang pertama mesti blank. Terus saya mau mulai dari mana? Saya mau nyari apa keywordnya, terus nyarinya di mana gitu kan. Jadi terus bagaimana mengelompokkan atau memilah gitu. Nah jadi kalau S3 ini kan kita benar-benar apa istilahnya ya, benar-benar dituntut mandiri gitu ya. Jadi seiring dengan waktu saya tahu ada beberapa metodologi untuk SLR. Misalnya di software engineering itu ada Kitchenham. Kalau di disiplin education, kebetulan saya multidisiplin risetnya, itu ada metodologi namanya Prisma. Itu dari metodologi. Jadi kita lihat
oh orang-orang itu membuatnya seperti ini gitu. Nah itu yang pertama dari metodologi. Terus yang kedua dari sisi topik. Jadi misal kita akan membuat misalnya contoh ya, contoh saya aja gitu yang karena saya lebih tahu ke bidang saya aja gitu ya. Misalnya gini, saya diminta untuk membuat SLR tentang personalisasi. Personalisasi itu apa gitu. Jadi saya harus cari dulu definisinya, saya cari e-booknya. Kebetulan alhamdulillah di UGM ini bisa melanggan Springer gitu ya. Jadi banyak sekali e-book yang gratis, e-book yang sangat bagus gitu ya. Bahkan ada ensiklopedia juga gitu. Jadi saya tahu ini sebenarnya maksudnya apa sih kalau di bahasa teknik tuh begini, tapi kalau di bahasa di domain pendidikan itu bukan itu. Jadi kadang-kadang bingung sendiri gitu. Itu beberapa bidang tuh beda. Misalnya seperti contoh di saya di IEEE kita menyebutnya bahan materi belajar itu adalah learning object. Tapi kalau di dunia pendidikan bisa learning object, learning resource gitu. Kita tahu dari mana? Karena banyak buku. Ini apa sih istilah? Nah, kita mempelajari istilah-istilah dulu yang kita istilahnya kudu familiar. Ya sampai sekarang saya juga banyak hal istilah baru ya. Jadi ini apa? Ini kira-kira sinonim apa bukan? Kira-kira ini apa? Itu yang dari sisi kata-kata. Kemudian dari sisi topik. Nah, jadi dia sudah metodologi, kemudian dari si istilah-istilah, kemudian dari si topik. Nah, kita membahas misalnya tentang apa? Oh, tentang personalisasi di e-learning. Kita harus cari, saran saya ya, kita cari systematic review sebelumnya. Misal, kita gunakan keyword yang paling simpel, misalnya personal pakai asterisk gitu ya, bisa personalization, personalized gitu ya, atau plus systematic review e-learning gitu. Nanti dengan kata keyword itu, kita bisa lihat, oh orang lain tuh sudah bikin apa tuh tentang spesifik kita gitu ya. Oh orang lain sudah membahas tentang tekniknya, orang lain sudah membahas tentang ontologinya, orang lain telah membahas ini gitu. Terus kita apa, kontribusi kita apa? Nah kita cari tahu gapnya di situ. Oh berarti orang lain tuh belum ada riset yang sekian. Nah, jadi kita bisa gunakan dulu awal-awal saya masih nggak ngeh gitu ya tentang Scopus. Dulu saya masih pakai Google Scholar. Jadi Google Scholar tuh masya Allah ya waktunya itu memang banyak terpakai atau agak ngabisin waktu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah itu namanya pengalaman gitu ya. Jadi kita nyari itu saya sampai harus screenshot setiap halaman, download, kemudian dibaca. Oh ini bukan ini dan sebagainya. Jadi saran saya kalau mau cepat kita bisa gunakan yang Scopus itu langsung gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah Scopus itu enaknya kita bisa langsung export abstrak. Jadi misal kita dapat dengan keyword itu, misalkan kita dapat 1000 kandidat artikel. Kita baca abstraknya. Jadi nah kita buat kategori ini kira-kira masuk di domain yang saya maksudkan. Ini adalah ini paper primary study atau paper secondary atau yang lain gitu. Jadi kita bisa kelompok-kelompokkan. Nah, baru kemudian kita dari studi-studi primer sebelumnya itu kita bisa membuat tadi seperti disampaikan Bu Elisa, kita bisa membuat pengelompokan di Excel. Kalau saya masih pakai Excel karena saya bisanya itu gitu ya. Jadi bisa kalau Bapak Ibu atau teman-teman pakai misalnya NVivo itu juga banyak alternatif. Kalau saya bisanya baru Excel. Nah, kemudian setelah kita tantangannya adalah kalau kita mengkategorisasikan atau membaca paper adalah kita sering tidak tahu paper ini membahas apa. Jadi itu challenge-nya. Ini apa sih topiknya gitu ya. Jadi abstrak udah dibaca sebenarnya waktu screening awal. Oke, baca lagi ini apa sih? Oke, biasanya itu cara paling mudah lah saya jump ke conclusion. Karena kalau metodologi belum tentu saya paham gitu kan. Gimana orang membuat riset ini, perhitungannya gimana, dan sebenarnya saya belum tentu paham. Jadi ada beberapa tips and trick yang itu mungkin kita learning by doing ya. Jadi gimana gitu. Bisa jadi tips ini cocok untuk saya, bisa jadi belum cocok untuk teman-teman gitu. Tapi biasanya saya baca dulu conclusionnya apa. Terus kalau masih belum paham, baru saya baca, oh ini introduction-nya apa, research question-nya apa, oh sebenarnya bahas ini toh. Terus caranya gimana gitu. Jadi saya buat kategori kasar dulu. Kategorinya bukan kategori namanya apa ya? Coding ya istilahnya, coding. Jadi codingnya saya terbuka, open coding gitu. Jadi saya kodekan. Biasanya cuman
kode awalnya adalah 1, dulu pernah diajari sama Pak Sung itu kita di kuliah yang critical review adalah ini paper ini membahas apa, motivasinya apa, tujuannya apa, dan kira-kira gapnya apa. Itu mesti ada dulu di setiap paper, baru kemudian nambah gitu. Jadi bisa jadi saya codingnya itu bisa awal mungkin cuma 5 dan sebagainya, tapi selama menulis kita berkembang jadi sekitar 20. Nah kemudian baru kita kelompok-kelompokkan, oh ternyata ini saya coding tentang tentang modelnya ini ternyata modelnya ada yang open, ada yang close. Penjelasannya gimana? Saya tambah lagi codingnya, saya bikin kolom lagi dan sebagainya. Kemudian saya kelompok-kelompokkan. Oh, nanti akan saya bahas tentang modeling student modelingnya. Ini kemudian misalnya saya akan bahas tentang ontologi tekniknya, saya bahas tentang hasil evaluasinya. Jadi saya buat kelompok-kelompok itu. Nah, baru itu yang setelah saya merasa gambaran kasarnya udah dapet, nah baru saya mulai menulis. Nah, menulis itu juga kadang-kadang masih perlu perbaikan. Oh, yang informasinya belum lengkap, saya baca lagi papernya. Jadi seperti itu. Aduh, mungkin kepanjang banget ya Pak Ridi. Maaf ya, jadi kan kepanjangan. Terima kasih Pak Ridi. Iya, nggak apa-apa. Justru itu membuat kita semua bisa sama-sama belajar prosesnya seperti apa ya. Jadi saya ambil kesimpulannya ya, bukan hanya untuk Mas Christian, mungkin Mas ya, rekan-rekan yang lain juga yang baru mau mulai. Itu ya, betul kata Bu Elisa, ambil paper Q1, Q2, cara systematic literature review-nya gimana ya. Yang kedua tadi ya masalah coding dan pencarian paper ya, seperti Bu Nur katakan gitu ya, bisa dielaborasi. Saya yakin nanti rekan-rekan setelah selesai sesi ini teman-teman bisa putar lagi rekamannya ya di bagian akhir-akhir ini supaya rekan-rekan bisa tahu, terutama yang lagi literature review ya, seperti itu. Oke nih ya, ini nggak kerasa udah jam 9.29 ya, 9.30 pas sekali ya. Oke. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan sekian ya rekan-rekan ya. Terima kasih sekali atensinya dan semoga tetap sehat. Selain sehat juga tolong selalu komunikasi ya. Komunikasi yang ringan juga nggak apa-apa ya. Saya sangat respect sekali misalnya seperti Bu Umi gitu kan, itu atau misalnya Bu Heru itu selalu mengatakan ini progresnya seperti itu, dan yang lainnya juga ya. Saya ucapkan terima kasih itu ya. Kita jumpa lagi ya di sesi berikutnya di bulan depan yang sebentar lagi, bulan Oktober gitu ya. Saya ucapkan selamat ya bagi yang masuk ke penilaian atau yang baru lulus komprek, yang baru mulai, yuk lanjutkan perjuangannya. Segitu ya, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi.